Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Kos Berhantu di Bandung Bekas Pembantaian. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Yuk, daripada kita lama-lama, bagaimana kisahnya? Cerita ini benar-benar sangat seram, jadi benar-benar kalian dengarkan ya teman-teman dari awal sampai akhir. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan seramnya sebuah tempat yang sudah terbengkalai, lalu direnovasi lagi oleh pemiliknya. Kisah ini terjadi kepada Chandra saat dirinya ingin mencari sebuah kosan yang ada di daerah Bandung. Narasumber meminta untuk merahasiakan nama tempatnya, jadi ini berdasarkan kisah nyata dari narasumbernya sendiri. Cerita ini berasal dari Chandra dan Chandra sendiri merupakan nama samaran. Karena Chandra ini bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, otomatis Chandra harus mencari penginapan yang nantinya akan dipergunakan untuk tempatnya beristirahat sehabis pulang dari kerja. Setelah dirinya mencari ke sana kemari, akhirnya Chandra mendapatkan sebuah tempat kosan yang lokasinya agak jauh dari tempatnya bekerja. Namun walaupun begitu, kosan itu terlihat sangat nyaman karena diapit oleh beberapa rumah warga. Selain itu juga pepohonan di sekitaran kosan tersebut sangat rindang dan cukup membuat nyaman untuk menghasilkan hawa yang sejuk dan udara yang juga segar. Akhirnya Chandra pun menemui pemilik kosan tersebut, namanya adalah Pak Samuel. Lewat Pak Samuel inilah akhirnya Chandra bisa menempati kosan tersebut. Akan tetapi sebenarnya ada satu hal yang tidak diinginkan oleh Pak Samuel ketika Chandra menempati kosan tersebut tentunya. Setidaknya jika Chandra sudah benar-benar tidak betah menempati kosan tersebut, Chandra bisa langsung menghubungi Pak Samuel. Chandra pun menyetujui hal itu. Lagi pula dirinya kan tidak terlalu percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibilang Chandra merupakan tipikal orang yang sangat skeptis dan tidak terlalu percaya akan hal-hal yang sangat klinik dan lainnya. Karena itulah Chandra selalu membawa santai saja segala urusannya dan tidak terlalu dijadikan sebagai beban untuk pikirannya. Setelah semuanya sudah sepakat, Pak Samuel pun memberikan kunci rumah kepada Chandra. Awalnya Pak Samuel ingin mengajak Chandra untuk melihat-lihat kamar ataupun segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Karena rumah tersebut terlihat masih bagus, Chandra pun menolak ajakan dari Pak Samuel. Dirinya sudah sangat percaya jika kosan tersebut memiliki tempat yang bagus dan nyaman untuk dirinya tempati. Lewat penilaian Chandra ini, Pak Samuel hanya bisa terdiam. Baru kali ini dirinya mendapati orang yang menyewa kosannya, namun sudah sangat cepat untuk menyimpulkan segala sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui oleh orang tersebut. Pak Samuel pun tidak memaksakan pilihan yang dibuat oleh Chandra, namun dia kembali mengingatkan bahwa untuk selalu berhati-hati ketika akan menempati kosan miliknya tersebut. Chandra kemudian mengaku paham akan apa yang disampaikan oleh Pak Samuel kepada dirinya tersebut. Singkat ceritanya, keesokan harinya Chandra mendatangi kosan itu sambil membawakan banyak sekali barang-barang untuk diletakkan di kosan barunya. Saat dirinya hendak memasuki kosan itu, Chandra merasa kalau dia di dalam rumah tersebut terdapat seseorang yang berada di dalamnya juga. Hal ini ia ketahui saat ada yang menengok dirinya dari balik jendela salah satu ruangan di kosan itu. Tentu saja hal ini membuat Chandra menjadi penasaran. Ya, karena penasaran itulah Chandra pun langsung memasuki kosan tersebut dan mengecek satu persatu ruangan yang ada di kosan itu. Ketika Chandra mengecek satu persatu ruangan itu, ternyata di setiap ruangan itu tidak ada seorang pun di dalamnya. Padahal jelas-jelas Chandra mengetahui ada sesuatu yang menengok dari balik jendela rumah kosan tersebut.
Chandra pun mulai membuang pikiran-pikiran kotornya. Sekarang ia lebih memilih untuk fokus memasukkan barang-barang ke dalam kosan itu. Setelah semua barang-barang dimasukkan ke dalam kosan tersebut, Chandra pun bersantai terlebih dahulu. Ia kemudian memperhatikan sekeliling bangunannya yang tampak sudah tua namun masih terawat dengan baik. Dalam hatinya, terdapat pertanyaan dan juga penyesalan terkait kemarin hari yang tidak memasuki kosan tersebut untuk mengecek secara langsung apa saja yang berada di dalam kosan tersebut. Hari itu Chandra gunakan waktunya untuk beristirahat total di kosan. Dia juga tidak ingin memikirkan hal-hal yang berbau mistis yang ada di sekitaran rumah tersebut. Selama berhari-hari Chandra menempati kosan itu, dia tidak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu keterangannya. Hal ini berjalan hingga 3 bulan lamanya. Namun setelah 3 bulan lamanya Chandra menempati kosan tersebut, barulah ia mendapati kejadian yang super duper aneh. Hal ini bermula saat temannya yang bernama Haikal menginap di kosan miliknya. Saat itu Haikal bersama dengan Chandra sedang ada proyek dari kerjaan. Mereka berdua pun harus menyelesaikannya dengan sangat cepat. Karena itulah agar pekerjaan menjadi cepat selesai, Haikal pun memutuskan menginap di tempat Chandra. Karena memang Chandra sendiri adalah partner kerjanya. Tiba di sore hari, Haikal meminta kepada Chandra untuk mandi. "Dra, kamar mandi di mana?" "Lurus saja di belakang, ada 3 kamar mandi di sana." "Hah, 3 kamar mandi? Emang yang nempati rumah ini siapa aja?" "Gua doang." "Kenapa emangnya?" "Lah, kalau sendiri, terus gunanya 2 kamar mandi itu buat apa?" "Ya lu tanyalah sama pemilik rumahnya ini." Haikal sebenarnya ingin mengajak kepada Chandra agar memikirkan hal-hal yang bersifat mistis. Namun ya karena Chandra bisa membelokkan apa yang dimaksud oleh Haikal sendiri, sehingga pembahasan yang awalnya diarahkan kepada hal mistis pun berubah menjadi sebuah lawakan. Haikal pun langsung menuju ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi. Dari kejauhan, Chandra langsung menyumpahi dengan suara lantang. "Woi, awas lu, ada yang ikutan nyanyi," ucap Chandra dengan lantang. "Wah, gua gak takut," teriak Haikal. Ternyata dari candaan keduanya membuat sosok-sosok yang menunggu di kosan tersebut menjadi marah dan tidak tenang. Pasalnya, candaan mereka seolah-olah meremehkan mereka yang telah lama menempati dan menetap di kosan tersebut. Kebetulan saat itu Haikal memasuki kamar mandi yang pertama. Karena kedua kamar mandi tersebut tidak digunakan, otomatis kedua kamar mandi tersebut ya dibuka begitu saja. Haikal juga tidak merasa aneh jika kedua kamar mandi di sebelahnya dibuka saja. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal aneh yang berkaitan dengan kosan tersebut. Hanya saja, ketika Haikal mulai mandi, ia mendengar suara orang masuk sambil menutup pintu kamar mandi tersebut. Haikal yang penasaran, dia kemudian hanya berpikiran bahwa itu adalah ya paling Chandra. Haikal pun kembali melanjutkan mandinya. Namun saat yang bersamaan terdengar suara air yang ditumpahkan ke lantai secara berkali-kali. Haikal pun ia mulai penasaran, karena yang ia tahu Chandra tidak mungkin melakukan hal itu. Jikalau Chandra ini bercanda, mungkin dia akan tertawa-tawa sambil menakut-nakuti Haikal. Akan tetapi sedari tadi Haikal tidak mendengar suara tawa yang dihasilkan oleh temannya Chandra ini. Ya, Haikal pun memberanikan dirinya untuk bertanya, "Dra, itu lu kan?" Namun pertanyaan Haikal tidak digubris sama sekali. Bahkan suara tumpahan air itu semakin kencang seolah-olah hendak menguras satu bak mandi. "Lu itu ngapain sih?" Haikal pun sedikit kesal dengan kelakuan Chandra yang seperti anak kecil. Tidak lama kemudian terdengarlah suara Chandra dari kejauhan. "Kal, lu itu lama banget mandinya. Buruan, gua juga mau mandi nih." Dah, bulu kuduk Haikal kemudian langsung merinding seketika. Dia baru menyadari bahwa seseorang yang berada di sampingnya bukanlah si Chandra, melainkan sosok penunggu rumah kosan ini.
Haikal pun langsung buru-buru untuk menggunakan pakaiannya dan beranjak keluar dari kamar mandi. Setelah Haikal keluar dari kamar mandi, ia menemui Chandra yang sedang terduduk sambil menghisap rokok di ruang tengah. Haikal pun terhenti sejenak sambil menampakkan wajah pucatnya. "Lo itu kenapa, Kal? Muka lo pucat amat sih." "Gua gak jadi nginep, Dra." "Kenapa emang?" "Gua gak betah." Lo aja kan belum nginep. Biasanya atau bisanya gak betah itu kenapa lo?" Ya, Haikal menatap arah jendela depan rumah. Ia melihat siluet bayangan hitam sedang berdiri sambil melambai-lambaikan tangan ke arahnya. "Ya pokoknya gua nggak mau nginep." "Ya udah bentar, gua mandi dulu, terus gua anterin lu balik ke kosan lu deh." Haikal pun langsung menuju ke kamar untuk mengganti pakaian. Sebenarnya ada perasaan takut dalam diri Haikal ketika dirinya hendak memasuki kamar. Namun Haikal tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar dan melawan rasa takutnya itu. Berbeda dengan Chandra, dirinya justru merasa aneh dengan Haikal. Pasalnya selama beberapa bulan Chandra menempati rumah ini, ya dia tidak pernah diganggu oleh sosok satupun. Bahkan dirinya merasa aman dan tenang. Walaupun ada gangguan, tapi Chandra tidak pernah menggubrisnya. Ya, sedalam itu tentunya. Ia hanya berpikiran bahwa selama dirinya tidak mengganggu, maka sosok-sosok yang berada di sekitarnya pun tidak akan pernah mengganggunya. Singkat ceritanya, ketika Chandra telah usai mandi, ia langsung menuju ke kamar. Di dalam kamar, Haikal telah mempersiapkan semua barang-barangnya. Wajahnya masih menampakkan rasa trauma yang mendalam terkait penampakan yang ada di rumah kosan Chandra. "Kal, lo baik-baik saja kan?" "Baik kok, kenapa emang?" "Muka lo kelihatan tegang banget, lo masih trauma ya?" "Gimana gak trauma, gue digangguin pas banget di sebelah gue." "Iya juga sih, emang bentukannya apaan sosok-sosoknya?" tanya Chandra. "Lah emangnya selama lo di sini nggak pernah diganggu?" "Alhamdulillah sih kagak." "Apaan bentuknya?" Haikal melihat kanan kiri di sekitarnya. Dia juga menatap jendela kamar, takutnya ketika Haikal mengucapkan ciri-ciri sosok yang dimaksud, sosok itu tiba-tiba muncul. "Kenapa, Kal?" "Kayaknya nggak usah disebutin deh, nanti lu juga tahu sendiri." "Oh ya udah kalau gitu, bentar gue sholat dulu, terus lanjut anterin lu." Haikal masih membayangkan apa yang dilihatnya selama di kamar mandi. Meski begitu, ia tidak percaya jika Chandra yang telah berbulan-bulan menempati kosan tetapi tidak pernah merasakan gangguan sama sekali. Singkat ceritanya, ketika Chandra usai melaksanakan sholat, ia pun langsung mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk mengantarkan Haikal menuju ke kosannya. Hari itu mungkin akan menjadi hari pertama dan terakhir bagi Haikal sendiri ketika hendak menginap di sebuah kosan yang ternyata di dalam kosan tersebut menyimpan banyak misteri yang bahkan belum diketahui oleh banyak orang. Setelah mengantarkan Haikal, Chandra kembali lagi ke kosannya. Kali ini suasananya agak beda. Kota Bandung terasa dingin, yang membedakan adalah hawa dinginnya seperti bukan hawa dingin pada umumnya. Sampai-sampai dalam perjalanan menuju kosan Chandra sempat menggigil kedinginan. Rasa dingin itu benar-benar tidak seperti rasa dingin pada umumnya. Dan ketika sudah sampai di kosan, Chandra langsung buru-buru menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang telah melekat lama di dalam tubuhnya. Chandra yang merasa kedinginan pun berencana untuk membuat kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Ia pun segera menuju ke dapur untuk membuat kopi. Akan tetapi, ketika dirinya baru tiba di ruangan tengah, Chandra mendengar suara seperti tikus yang terjepit pintu. Suaranya sangat nyaring dan kemungkinan berasal dari kamar mandi. Chandra mencoba mendekat untuk menuju ke kamar mandi. Akan tetapi belum saja dirinya tiba di kamar mandi, Chandra melihat sosok dengan sekujur kain yang kotor dan lusuh lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Sosok itu sedang berdiri tegap tepat di bagian dapur dekat dengan kamar mandi. Tiba-tiba tubuh Chandra tidak bisa bergerak sama sekali.
Bersama dengan itu, sosok itu langsung membalikkan badannya ke arah Chandra. Raut wajahnya yang hancur membuat Chandra mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Ia juga baru pertama kalinya mendapati sosok pocong yang berada di sekitaran kosannya tersebut. Dalam hati, Chandra mencoba untuk membaca bacaan yang ia ketahui. Beruntungnya setelah Chandra membaca bacaan tersebut, tubuhnya langsung bisa digerakkan. Chandra pun langsung berlari menuju kamar dan menutupi dirinya dengan menggunakan selimut. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang diseret-seret. Langkah kaki itu menuju ke kamarnya dan seakan-akan ingin memasuki kamar tersebut. Tiba saat di mana suara itu terhenti di depan kamar, tiba-tiba pintu kamar Chandra diketuk sebanyak 3 kali. Ketukan itu berbunyi, tok, tok, tok. Chandra lantas membuka selimutnya secara perlahan. Ia langsung kemudian menuju ke pojokan kamarnya sembari membaca bacaan yang ia baca sebelumnya. Secara perlahan suara ketukan pintu itu kemudian menghilang. Akan tetapi teror belum usai hanya sampai di situ. Sekarang jendela kamar Chandra pun digebrak-gebrak oleh sosok yang berada di rumah tersebut. Chandra pun mencoba untuk menghubungi temannya yaitu Haikal untuk menjemputnya. Chandra berencana untuk menginap di kosan Haikal karena memang kosannya sudah tidak kondusif lagi. Hal inilah yang membuat Chandra ingin kabur dari kosannya. Untungnya HP Haikal masih aktif dan Haikal pun segera menjemput Chandra yang masih ada di kosan. 10 menit kemudian, Chandra mendengar suara motor dari arah depan rumahnya. Ia kemudian langsung bergegas keluar dari kamar untuk menuju ke depan rumah. Dan benar saja Haikal sudah berada persis tepat di depan rumah. "Kal, itu lu kan?" "Iyalah, ini gua, ayo cepet cabut." Chandra pun langsung menutup pintu rumah. Namun ketika dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba ada tangan yang menahan pintu tersebut sehingga tidak bisa tertutup dengan sempurna. Chandra pun langsung melepaskan pintu tersebut sehingga tangan yang menahan pintu itu ikut terlepas. Secara bersamaan, Chandra langsung menutup pintu dan segera menguncinya. Haikal yang sudah tidak tenang segera berteriak kepada Chandra, "Aman gak? Aman kau?" Chandra pun langsung menuju ke arah Haikal dan segera menaiki motornya. Mereka berdua pun segera meninggalkan kosannya tersebut. Sesamanya di kosan milik Haikal, Chandra pun langsung menceritakan terkait teror-teror yang baru saja terjadi sehabis dirinya mengantarkan Haikal ke kosan. Dimulai dari teror pocong, lalu suara seratan kaki, ketukan pintu, dan masih banyak lagi. Anehnya kejadian ini baru dirasakan oleh Chandra. Di hari-hari sebelumnya, Chandra tidak pernah merasakan teror semengerikan itu. Setelah bercerita-cerita banyak terkait teror tersebut, akhirnya Haikal menyarankan kepada Chandra untuk segera meninggalkan kosan angker tersebut. Alasannya adalah karena kosan tersebut menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Atas usulan Haikal, Chandra pun menyetujui hal tersebut. Ia pun segera menghubungi nomor Pak Samuel dan meneleponnya malam itu juga. Dalam percakapan antara Chandra dan Pak Samuel, Haikal mendengar beberapa ucapan yang membuat Chandra sendiri terkejut. Usut punya usut, ternyata rumah itu dulunya tempat pembantaian orang-orang terdahulu di zaman Belanda, sehingga mereka yang berada di sana masih menghuni rumah yang dijadikan kosan oleh Pak Samuel. Dan salahnya lagi, Chandra saat itu ingin diberitahu oleh Pak Samuel terkait latar belakang rumah itu, namun Chandra tidak terlalu meladeninya. Akibatnya ya Chandra sendirilah yang terkena teror mengerikan itu. Akhirnya Pak Samuel pun mempersilahkan kepada Chandra untuk meninggalkan rumah itu di keesokan harinya. Singkat ceritanya, di keesokan harinya Haikal dan Chandra pun kembali ke rumah itu. Pak Samuel bersama dengan beberapa warga membantu untuk mengeluarkan seluruh barang-barang milik Chandra. Dan tepat di hari itu juga Chandra mengucapkan permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menempati kosan tersebut, walaupun tidak lama waktunya. Pak Samuel pun juga mengucapkan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Chandra, karena selama Chandra berada di rumah tersebut mendapatkan teror yang begitu sangat mengerikan.
Akhirnya Chandra pun ngekos di dekat kosan milik Haikal. Dan semenjak saat itulah rumah tersebut tidak digunakan lagi karena Pak Samuel tidak mau ada kejadian yang serupa yang menyerang penghuni yang menempati kos tersebut. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Jangan lupa untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian, dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun kisah horor lainnya yang kalian alami sendiri ataupun teman kalian atau bahkan saudara kalian, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom deskripsi, yaitu di situ ada email dan kalian bisa mengirim cerita kalian di situ ya teman-teman. Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.